Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firman Panipat. Langsung saja saya akan membawa Anda membaca berita yang terbaru tentunya ya. Saatnya ganti pemain minyak Pertamina. Ini menarik ini. Jadi di Tempo itu saya melihat ada edisi 9 Maret 2025, dia lagi mereka lagi. Tentu adalah persoalan gonjang-ganjing terbaru tentang kerugian negara yang disebabkan oleh korup di Pertamina itu ya. Ini tentu panjang ceritanya karena juga Ahok memberi statement bahwa saya siap untuk membongkar semua ke apa namanya persoalan ini gitu. Artinya kalau Ahok nanti dipanggil untuk disidik dalam penyelidikan, maka Ahok akan membongkar. Tapi kita tahu bahwa Ahok berada di dalam cengkraman kekuasaan, atau dia berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu suaranya itu akan menjadi pales gitu. Oleh karena itu kita sebenarnya sebagai rakyat yang seharusnya berpikir rasional itu harus mendukung siapa gitu. Tidak lagi berbicara tentang Ahok pernah melukai umat Islam dan sebagainya, dia bukan orang Islam karena di Indonesia mayoritas Islam. Itu makanya saya sampaikan soal ini gitu ya. Kita bicara soal kebenaran gitu, mumpung Ahok lagi bicara kebenaran gitu. Karena kalau dia di dalam kekuasaan belum tentu juga kan gitu ya, sama aja barangkali. Oke, langsung kita baca ya. Bagi Anda yang sudah mengikuti persoalan minyak ini, bahwa kerugian minyak itu hampir sampai 200 triliun ya, atau lebih tepatnya 193 triliun. Mari kita baca. Saatnya ganti pemain minyak Pertamina. Nah, ini juga sebenarnya salah satu statement dari Ahok ya, di dalam video singkatnya 32 menit. Tidak singkat juga, itu video eksklusif ya, bersama narasi kalau nggak salah. Dia menyatakan di sini ini hanya pergantian pemain saja gitu. Artinya secara normatif ya, normatif narasinya itu kita bisa membaca bahwa ketika ditangkap maling saat ini itu sebenarnya tidak menghapus kejahatan, tapi mengganti pemain kejahatan saja. Kalau kita membaca secara normatif dari pernyataan ini itu ya, yang menjadi judul Tempo ya. Kejaksaan diduga mengincar Riza Khalid dalam kasus korupsi Pertamina, pemain lama di bisnis minyak. Riza Khalid, bagi yang tidak tahu mari kita cek langsung ya, mumpung saya online juga ini. Riza Khalid ini siapa? Ini dia Riza Khalid. Ini dia Pak Raden ini ya. Ini orangnya ini dia. Ini kan dibuat oleh Tempo karikaturnya. Nah, berita ini punya 3 ringkasan berita. Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak Pertamina ini. 9 ya, Wali Songo. Riza Khalid ikut dibidik setelah jaksa menetapkan putra pengusaha minyak itu sebagai tersangka. Putra Khalid juga menjadi tersangka. Pemain baru ditenggarai siap menggantikan pemain lama di bisnis minyak. Pemain baru ini, kalimat ini kan lucu ya, bukan lucu tapi tegas ya, bahwa penanganan ini sebenarnya bukan upaya untuk membersihkan, tapi hanya pengganti pemain saja. Mari kita lanjut baca ya guys ya. Satu hal yang pasti dari dugaan korupsi Pertamina yang tengah disidik Kejaksaan Agung adalah masih kuatnya jejaring Muhammad Riza Khalid dalam bisnis pengadaan minyak di perusahaan negara. Berkali-kali tersandung dalam berbagai kejanggalan kasus impor minyak Pertamina, ia selalu lolos
dari jerat hukum. Nah sekarang mau diganti pemain kan, maka ditangkap aja gitu. Nama Riza Khalid kembali menjadi sorotan setelah kejaksaan menetapkan Muhammad Keri Adrianto putra Riza, ini putranya ya, sebagai salah satu tersangka. Kejaksaan juga sudah menetapkan 8 tersangka lain. Mereka dituduh sebagai aktor di balik korupsi bahan bakar Pertamina pada 2018-2023. Oh, berapa tahun tuh? 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun guys. Luar biasa ya. Kerugiannya konon mencapai 193,7 triliun, angka yang sungguh fantastis ya, sangat ya. Dan membuat banyak orang bertanya, dari mana hitungan kerugian negara itu berasal ya. Pertanyaan ini juga sebenarnya pertanyaan banyak orang, saya juga termasuk bertanya, kerugiannya di mana gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan supaya kita terjawab semua kepenasaran itu. Keri adalah beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Lewat perusahaannya dia diduga menerima keuntungan secara tidak sah dari proses pengiriman minyak untuk memenuhi kebutuhan Pertamina. Kejaksaan menenggarai terdapat pelembungan biaya pengiriman sebesar 13-15%, bengkaknya biaya mengerek harta pembelian minyak, artinya Pertamina merogoh kocek lebih dalam. Wah, ini ilustrasi luar biasa. Oke, lanjut. Dalam kasus kali ini, jaksa diduga turut membidik Riza Khalid di industri minyak dan gas bumi. Ia dikenal sebagai pemain lama, julukan The Gasoline Godfather ya. Pergaulannya luas baik di dalam maupun di luar negeri. Bisnisnya terentang dari hulu hingga hilir. Makanya dia sulit ditangkap karena dia salah satu naga juga ya. Tak mengherankan bila Riza disebut sebagai pemasok utama impor minyak Pertamina. Ibarat kata, siapapun direktur utama Pertamina, pemasok minyaknya tetap Riza. Nama Riza sudah muncul dalam investigasi Tempo pada Maret 2008. Ketika itu kami menemukan Gulipat ya, pembelian 600.000 barel minyak Zatapi. Wah, minyak Zatapi, apa ini minyak Zatapi ini ya, yang dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limit atau Petral, anak usaha Pertamina di Singapura. Perusahaan Riza Gold Manor yang beralamat di British Virgin Islands menangani tender pengadaan minyak mentah tersebut. Oh, sejak 2008 ya. Tempo sudah menemukan kejanggalan. Tapi apa mau dikatakan gitu ya. Orang ini bukan hanya lincah ya, tapi juga memiliki kekuatan yang besar itu. Tapi saatnya dia harus diganti. Iya, dia diganti. Itu tadi kita sinis dengan ungkapan pengganti pemain ya. Orang yang ganti pemain itu ibarat kalau di dalam sepak bola itu bukan karena dia kena kartu merah gitu, bukan karena kena kartu kuning. Kartu merah justru tidak bisa diganti kan gitu. Posisinya kosong kalau dalam permainan bola. Tapi karena capek aja gitu, atau supaya yang lain juga dapat peran, itu aja sih sebenarnya, supaya tidak makan gaji buta kan gitu. Kami menemukan sederet prosedur tender dilanggar. Selain sertifikat asal usul
certificate of origin dan kandungannya tidak jelas. Pembelian minyak itu kemahalan, akibatnya negara rugi 65 triliun miliar hanya untuk sekali transaksi. 7 bulan setelah liputan investigasi Tempo terbit, polisi menetapkan 4 tersangka, tapi Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI belakangan menghentikan kasus itu dengan dalih tidak ada kerugian negara. Itu dia tadi ya. Pada November 2015, panjang ceritanya, wajah Riza Khalid muncul sebagai ilustrasi sampul majalah Tempo. Ketika itu kami menurunkan laporan tentang modus permainan kotor minyak dan gas di sekitar Petral. Riza lagi-lagi berada di balik pusaran permainan tersebut. Salah satu modusnya pegawai Petral membocorkan informasi impor termasuk harga perkiraan sendiri kepada pihak luar. Global Energy Resources ya, untuk terafiliasi dengan Riza, satu dari 2 perusahaan yang menerima bocoran tersebut selama bertransaksi dengan Pertamina Energy Service, anak usaha Petral Global, mengeruk pendapatan 95,21 triliun. Modus seperti ini panjang ceritanya ini guys, tapi intinya adalah bahwa memang ini drama ya, drama yang sudah harus diakhiri gitu. Karena kalau tokohnya itu aja nanti tidak menarik lagi gitu kan ya, tidak menarik lagi. Sebenarnya menurut hemat saya, kalau Riza ini bersikukuh tidak mau diganti, tetap dia menjadi pemerannya, saya rasa kasus ini juga akan tutup gitu. Tapi karena gitu kan, karena dia mungkin udah bosan, merasa sudah tua, atau mungkin ada bisnis lain yang harus dia mainkan dan sebagainya, atau janji politik dan lain sebagainya, akhirnya turun gitu. Nah, artinya pembicaraan saya ini begini teman-teman, hampir ya, kita sangat sinis sekali dengan pemerintahan gitu. Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan yang mereka menganggap untuk membela rakyat dan sebagainya, kita sinis, selalu tetap pesimis gitu ya, tidak optimis, tidak begitu percaya, apalagi istilah pengganti pemain itu yang membuat kita harus tetap tapi harus tetap membaca berita, dan kita harus tahu apa yang terjadi di negeri ini. Suatu saat barangkali akan ada pemain-pemain baru, yaitu aktivis-aktivis baru yang menyelesaikan persoalan ini. Harapan tidak boleh hilang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.